Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasib Dafren. Baik, kali ini saya akan menjelaskan dasar dari materi kami, yaitu definisi tentang jaringan komputer. Jaringan komputer itu sendiri adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung satu sama lain menggunakan media transmisi untuk saling berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan mengakses informasi secara bersama. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi jaringan. Yang pertama berdasarkan geografis, yaitu ada LAN. LAN yaitu Local Area Network, yang area jaringannya mencakup dalam sebuah gedung. Yang kedua ada MAN. MAN yaitu Metropolitan Area Network, yang jaringannya mencakup dalam sebuah kota besar. Yang ketiga ada WAN. WAN yaitu Wide Area Network, yang memungkinkan jutaan jaringan terhubung di dunia yang kita kenal sebagai internet. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda Rehan Effendi. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Nah, teman-teman pasti belum tahu nih, apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel atau tanpa kabel. Fungsi topologi jaringan itu sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis topologi jaringan pada komputer beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, ada topologi ring. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kelebihan dari topologi ring ini ada banyak, tapi saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama itu ada biaya instalasinya murah, yang kedua ada performa koneksi cukup baik, yang ketiga ada proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, yang keempat ada implementasinya mudah dilakukan. Selanjutnya kekurangan topologi ring. Yang pertama ada jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. Sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Dan jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Yang kedua ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node client dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Kelebihan dari topologi bus itu ada penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, terus mudah digunakan dan sangat sederhana, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit, dan kekurangannya adalah sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan, dan jika ada masalah pada kabel misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Yang ketiga ada topologi mesh. Topologi mesh ini adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan dari topologi mesh ini ada bandwidth limitnya cukup besar, security data pada topologi ini sangat baik, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangannya ada kabel yang dibutuhkan jumlahnya lumayan banyak, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel, dan instalasinya sangat rumit. Yang keempat ada topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan topologi star itu ada jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Yang kedua ada tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang ketiga ada user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Yang keempat adalah lebih fleksibel. Nah, kekurangannya ada topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Yang terakhir ada sangat tergantung pada terminal pusat. Perkenalkan, nama saya Arfandi Simanjuntak. Di sini saya akan melanjutkan materi topologi. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan topologi tree. Yang pertama, dapat dengan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Dan yang kedua, susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan dalam data menjadi lebih mudah. Kekurangan topologi tree diantaranya yang pertama yaitu memiliki kinerja jaringan yang lambat.
Yang kedua, penggunaan kabel yang banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Yang ketiga, kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Dan yang terakhir, bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Yang keenam, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua buah komputer. Umumnya, topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar dapat saling berbagi data. Kelebihan topologi peer-to-peer yaitu yang pertama, biaya instalasinya murah. Yang kedua, proses instalasinya mudah. Dan yang ketiga, setiap komputer bisa berperan menjadi server atau klien. Kekurangan topologi peer-to-peer. Yang pertama, sangat sulit dikembangkan. Yang kedua, security dalam topologi ini sering bermasalah. Dan yang ketiga, proses troubleshooting termasuk rumit. Yang ketujuh, topologi linear. Topologi linear sering disebut dengan topologi bus beruntun. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai kabel konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Kelebihan topologi linear. Yang pertama, mudah dikembangkan. Yang kedua, penggunaan kabel sedikit. Yang ketiga, tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Yang terakhir, topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Kekurangan dari topologi linear yaitu kepadatan trafik yang cukup tinggi dan keamanan data tidak terjamin. Dan yang terakhir adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua topologi atau lebih yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka jaringan tersebut bisa dikatakan adalah topologi hybrid. Kelebihan dari topologi hybrid diantaranya yaitu pertama, bersifat fleksibel, dan yang kedua, penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Kekurangan topologi hybrid diantaranya yaitu yang pertama, proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Yang kedua, manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan. Dan yang terakhir, biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Sekian dari materi topologi yang saya sampaikan. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama aku Desi Triwayuni. Pada kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai interkoneksi antar jaringan. Nah, apa sih interkoneksi antar jaringan itu? Jadi, interkoneksi antar jaringan itu merupakan koneksi atau hubungan yang terjadi antara satu jaringan dengan jaringan yang lainnya, yang dimana jaringan yang terhubung ini bukan hanya jaringan telekomunikasi, melainkan semua bentuk jaringan yang melakukan interkoneksi. Nah, komputer yang terhubung dengan komputer yang lain melalui jaringan dapat melakukan koneksi dengan konfigurasi jaringan. Selanjutnya, adapun peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan interkoneksi antar jaringan ini. Yang pertama, Network Interface Card atau NIC. Yang dimana NIC ini merupakan sebuah perangkat keras jaringan yang secara fisik itu berbentuk seperti sebuah kartu ekspansi yang memungkinkan setiap komputer bisa saling terhubung dengan suatu jaringan menggunakan media kabel. Yang kedua ada LAN card yang secara umum dipakai itu berbasis teknologi Ethernet. Yang ketiga ada hub yang merupakan suatu perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya dalam suatu sistem jaringan. Yang keempat ada switch yang dapat mengirimkan data-data kepada perangkat yang membutuhkannya. Yang kelima ada router yang merupakan perangkat keras pada jaringan komputer yang memiliki fungsi sebagai penghubung berbagai jaringan. Yang keenam repeater yang berfungsi untuk menerima data dalam suatu jaringan. Yang ketujuh ada bridge yang berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan komputer LAN dengan jaringan komputer LAN lainnya. Sekian dari materi interkoneksi antar jaringan. Dadah. Halo, perkenalkan nama saya Majid Jabrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol komunikasi data. Protokol komunikasi data adalah aturan atau standar yang mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik. Protokol komunikasi data mengatur berbagai aspek komunikasi data, termasuk format data, bagaimana data direpresentasikan dan dikirimkan, enkripsi, bagaimana data diamankan dari akses yang tidak sah, koneksi, bagaimana titik-titik koneksi dibuat dan diputuskan, dan yang terakhir adalah kesalahan, bagaimana kesalahan dalam transmisi data ditangani. Protokol komunikasi data dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kategori, termasuk tingkat. Protokol komunikasi data dapat dibagi menjadi beberapa tingkat, berdasarkan fungsinya. Tingkat tertinggi adalah tingkat aplikasi, sedangkan tingkat terendah adalah tingkat fisik. Dan yang kedua adalah tujuan. Protokol komunikasi data dapat dibagi menjadi protokol koneksi oriented dan protokol connectionless. Protokol koneksi oriented memastikan bahwa data yang dikirimkan akan diterima dengan benar, sedangkan protokol connectionless tidak. Dan yang terakhir adalah fungsi. Protokol komunikasi data dapat dibagi berdasarkan fungsinya. Beberapa contoh fungsi protokol komunikasi data termasuk protokol routing, protokol enkripsi, dan terakhir adalah protokol kompresi. Sekian itu saja dari saya, terima kasih. Ini adalah hasil mind mapping kami. Nah, gimana? Keren nggak video presentasi kami? Sekian dari kami, terima kasih.